Haris, Haris, wis ta? Sing ngomong bunda ta? Bunda. Wis ta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu rahmatan wasi'ah yang wafat tahun 852 Hijriah. Dan kita masih di pembahasan fikih muamalah di Kitabul Buyu' dalam kitab ini, dan sekarang kita mencapai hadis nomor berapa? Saniki hadis nomor 668. 668. Oh ya wis. 668. Quran Maimunah berarti ya. Baik, silakan dibaca. Quran Maimunah dan dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan nama Fa'rah tikus. Nafaqatan sebenarnya tikus waqa'at fi samin, masuk ke dalam lemak. Iya. Mentega. Iya, mentega. Samnin mentega, lebih kepada mentega. Masuk ke mentega. Kamatat kemudian mati di dalam mentega tersebut. Fasuilan Nabiyu, maka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, alquha, ambillah dia, buanglah dia, wa ma haulaha, dan apa yang ada sekitarnya, wa kuluhu, maka makanlah. Rawahul Bukhari, Sahih Bukhari, wa zada Ahmad, dan Ahmad, wa Nasai, dan Nasai fi samin jamidin, dalam mentega yang kering, yang padat. Padat. Baik. Hadis berikutnya 668. Qala wa an Maimunata, dari Maimunah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa qaddasa ruhah wa nawwara qabrah. Allahumma amin. Wa an Maimunah zaujin Nabi, dari Maimunah istri Nabi. Ya. Maka di sini kita sampaikan, ini kalau dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab yang paling fasih itu tidak ada kata zaujah. Jadi kalau istri zaujun, suami juga zaujun. Jadi jangan dikira di sini zauj ini berarti laki-laki, enggak. Ini perempuan. Ya. Maka dalam bahasa Arab yang paling fasih, ya, yang paling fushah, itu kata zaujah sebenarnya enggak ada. Kalau nyebut istri zaujun, nyebut suami juga zaujun. Nah, tinggal nanti gandengannya siapa. Kalau gandengannya laki-laki berarti dia istri, kalau gandengannya perempuan maka dia suami. Maka di sini dari Maimunah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna fa'ratan, bahwasanya seekor tikus waqa'at, terjatuh fi samnin, di dalam mentega. Ya, di dalam apa? Mentega. Dan dia maksudnya tikus itu akhirnya apa? Mati di situ ya. Famatat fihi, lalu tikus itu mati di dalam mentega itu. Fasu'ilan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anha, tentang tikus tersebut. Ya, tentang tikus tersebut. Ya, atau tentang tikus tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda apa? Alquha, buang tikusnya. Wa ma haulaha, dan mentega sekitar tikus. Dan mentega apa? Sekitar tikus. Wa kuluhu, dan makanlah mentega itu. Jadi
kenajisannya itu tidak menyebar ke yang lainnya. Kenapa? Karena dia benda padat. Benda padat. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, menunjukkan dia karena dia benda padat adalah riwayat tambahan lafadz yang lain dari Imam Ahmad dan riwayatnya Nasai. Makanya beliau mengatakan wazada Ahmad wan Nasai, dan menambahkan Imam Ahmad dan Nasai fi samnin jamid, di mentega yang padat. Di mentega yang padat. Baik. Nah, mungkin di sini akan timbul pertanyaan. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab jual beli? Ya kan? Kan nggak ada unsur jual belinya mana? Ini kan Nabi ditanya wakuluhu dan makanlah. Maka di sini hadis ini memberikan pelajaran. Ya. Pelajarannya apa? Pelajarannya, jika sebuah benda padat kemudian terkena najis, benda padat kemudian terkena najis, maka boleh dijual. Maka boleh dijual selama bisa disucikan. Selama bisa disucikan. Ya. Baik. Maka contohnya misalkan di sini kita ada mentega, mentega benda padat, kemudian kena najis. Maka kalau kita ambil najisnya, kita buang tikusnya, kita ambil najisnya, kemudian kita jual, bolehkah? Boleh. Karena dia sudah kita sucikan dari unsur itu tadi. Kiasnya kemana? Misalkan ada baju, ya, terus dia kena kencing, ya, apakah boleh kita jual? Para fuqaha mengatakan boleh, karena itu bisa disucikan. Berbeda halnya kalau benda itu kena najis dan tidak mungkin disucikan. Contoh kasusnya apa? Benda cair selain air. Benda cair selain air. Kecap keceglungan cecek. Ini sudah nggak bisa disucikan. Ya apa kecapnya? Kok sunti banyu sama wakeh ngono. Kecap hilang balen. Maka para ulama mengatakan, kalau benda cair ya, bukan air ya, tapi benda cair. Misalkan apa? Ya kayak kecap, madu, itu kan benda cair, susu, tapi dia bukan air. Terus kok kena najis, ini kan nggak mungkin disucikan. Maka kalau dia benda cair dan terkena najis dan tidak mungkin disucikan, tidak boleh dijual. Tidak boleh apa? Dijual. Kenapa? Karena dia nanti masuk kategori benda mutanajis, benda najis. Dan kaidah kita sebelumnya, termasuk hal yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah benda najis. Dan dia nggak mungkin bisa disucikan, jadi gelem nggak gelem ya pancet najis, gitu. Maka dia tidak boleh. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan hal tersebut. Bagaimana kalau misalkan benda itu mutanajis, aslinya nggak najis, cuma kena najis, boleh nggak dijual? Kita katakan boleh dengan syarat dia benda yang bisa disucikan. Kalau dia nggak bisa disucikan, ya nggak boleh. Ya, karena sama saja menjual benda najis. Gitu. Wallahu taala a'lam. Baik, selanjutnya. Allahumma shalli tikus itu masuk fisamni ke dalam mentega, fa'inka najaridan, jika mentega itu adalah keras, fa'alkuha maka buanglah. Wama aulah dengan sebenarnya. Wa'inka nana'ian, dan apabila dia adalah benda yang cair, dia adalah cair, fala taqrabuhu, maka janganlah mendekatinya. Rawahu Ahmad dan Saudara Ahmad, Abu Dawud dan Abu Dawud, waqad hakama 'alaihi, dan suruh memberikan hukum atas hadis tersebut. Sungguh memberikan hukum alaihi atas hadis tersebut Al-Bukhari wa Abu Hatim dan Abu Hatim bin Wahmi dengan keraguan. Iya, dengan keraguan. Baik. Hadis berikutnya ini hampir sama, cuma di sini ada tambahan wa in kana ma'ian. Itu tambahannya. Ya. Kalau hadis yang ke-669,
Qala al-musannif rahimallahu taala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila waqa'at terjatuh al-fa'ratu tikus fisamni dalam mentega, fa in kana jamidan, jika mentega itu mentega yang beku padat, fa'alquha, silahkan buang tikusnya, balik ke fa'roh, wa ma haulaha, dan mentega sekitar tikus, ya, mentega sekitarnya diambil, ya. Wa in kana ma'ian, tapi jika mentega itu cair, berarti dia ini benda cair bukan air, fala taqrabuhu, maka jangan dekati sama sekali. Kenapa? Dia nggak mungkin disucikan, ya pemain yang mensucikan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa qad hakama alaihi, dan memberikan hukum atas hadis ini Al-Bukhari dan Imam Bukhari, wa Abu Hatim, dan Imam Abu Hatim, bil wahmi, dengan adanya wahm, ya. Wahm itu ada kesalahan dalam hadis ini, ya. Ada yang memandang seperti itu, yaitu Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim. Baik. Fala kulli hal, hadis ini memberikan faedah tambahan dari hadis sebelumnya. Apa itu? Bahwasanya benda cair yang terkena najis, benda cair yang terkena najis tidak boleh dijual karena tidak bisa disucikan. Benda cair yang terkena najis tidak boleh dijual karena tidak bisa apa? Disucikan. Baik. Nah, mungkin akan ada tambahan pertanyaan. Ya. Apakah boleh dimanfaatkan benda cair tadi, ya, selain untuk makanan? Misalkan apa? Misalkan kalau misalkan itu minyak, ya digunakan untuk cahaya, apa jenenge? Untuk lampu misalkan. Atau misalkan kalau misalkan itu susu, taruhlah kena najis, ya, kemudian digunakan untuk yang lainnya, misalkan gaya pakan manuk dikai susu misalkan, kan kita nggak boleh minum kan, itu najis ya boleh nggak seperti itu? Maka sebagian ulama memperbolehkan memanfaatkan benda mutan najis untuk selain konsumsi. Memanfaatkan benda mutan najis untuk selain apa? Konsumsi. Tapi tetap dia nggak boleh dijual. Ya. Terus gimana? Ini kepingin, ya njaluk. Njaluk. Tidak untuk apa? Diperjualbelikan. Nggak boleh karena dia tidak bisa disucikan. Ya, dia tidak bisa apa? Disucikan. Maka benda cair yang dia mutan najis, sebagian ulama, kita katakan sebagian ulama mengatakan boleh untuk dimanfaatkan dalam selain konsumsi, ya, sebagian ulama. Berikutnya. Hadis berikutnya nomor 670. Wa Abi Zubair, dari Abi Zubair qala, kata sa'altu Jabir, aku bertanya kepada Jabir dari tamanis sinnaur, dari hasil dari uang hasil sinnaur itu jual beli kucing. Sinnaur kucing. Sinnaur itu kucing. Dari jual beli kucing, wal kalbi, dan anjing. Kepala kemudian mengatakan zajaran Nabi, melarang Ustaz. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi dari itu rawahu Muslim, hadis Muslim, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa zada, dan menambahkan illa kecuali said anjing zina. Anjing untuk berburu. Anjing untuk berburu. Baik. Hadis berikutnya 670. Qala wa Nabi Zubair, dari sahabat Abu Zubair radhiyallahu taala anhu. Qala beliau dari bukan sahabat ya, dari seorang tabi'in, Abu Zubair. Dari Abu Zubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan sa'altu Jabirun, aku bertanya kepada sahabat Jabir. An thamanis sinnaur, dari harga kucing. Maksudnya adalah harga hasil jual kucing. Wal kalbi, dan anjing. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zajaran Nabi,
telah melarang Nabi SAW andalik dari hal itu. Ya, dari hal itu. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Wan Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i. Wazada, dan menambahi dalam Imam Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, illa, kecuali kalba saidin, anjing untuk buruan. Kecuali anjing untuk apa? Anjing untuk buruan. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Di antara pelajaran pertama seperti hadis sebelumnya. Termasuk benda yang tidak boleh diperjualbelikan adalah anjing. Kita bahas anjing dulu. Kuning kucing soalnya no khilafin. Ya. Anggora misalnya sih sampai juta-jutaan gitu gimana? Ya sama sih. Anjing juga kan ada yang mahal-mahal ya. Tapi kan jelas anjing kan najis ya jelas. Tapi kucing kan nggak najis. Kucing nggak najis. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentang hukum jual beli kucing. Hukum jual beli kucing. Ya. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan jual beli kucing juga tidak boleh. Jadi kucing tidak boleh diperjualbelikan. Boleh diberikan saja. Ya, bahkan boleh. Diperjualbelikan nggak boleh. Pendapat pertama. Ya, pendapat pertama ini alasannya apa? Zahir hadis ini. Nabi secara jelas. Nabi melarang jual beli apa? Kucing. Ya, uang hasil jual kucing. Nabi melarang dari hal itu. Pendapat pertama. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua, ini pendapat jumhur ulama. Mengatakan jual beli kucing hukumnya sah dan boleh, tapi sebaiknya dihindari. Nah, jual beli kucing hukumnya sah dan boleh, tapi sebaiknya apa? Dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya. Baik. Kenapa kok ada tambahan sebaiknya dihindari? Karena memang ada larangan. Cuma para ulama menyampaikan larangan ini berlakunya bukan haram, tapi lebih kepada makruh tanzih hukumnya. Jenenge makruh tanzih. Apa makruh tanzih itu? Makruh tapi lebih dekat ke boleh. Makruh tapi lebih dekat ke boleh. Maka hukumnya apakah sah? Sah. Uangnya halal? Ya. Tapi sebaiknya kalau bisa tidak dilakukan, jangan dilakukan. Ya. Baik, nah alasannya kenapa para ulama ini kok mengatakan boleh jual beli kucing? Padahal hadisnya jelas. Ya. Maka para ulama menyampaikan, ya. Alasannya yang pertama, kucing itu nggak najis. Kucing bukan benda najis. Yang kedua, kucing ini termasuk benda yang ada kemanfaatannya bagi manusia. Di antara apa kemanfaatannya? Bisa mengusir tikus. Kemudian di antara kemanfaatannya sebagai hiasan, apa namanya? Kan sama kayak orang ngingu burung. Para ulama mengatakan, fuqaha mengatakan, boleh nggak uang ngingu manuk? Boleh. Ya, punya hewan piaraan boleh nggak? Boleh. Selama memang boleh untuk dipiara. Termasuk juga kucing. Tujuannya apa? Untuk tasliyah, untuk apa istilahnya itu? Sebagai hiburan. Sumpek-sumpek, ngelongon derkuku, ngelongon gentilangan ya enak kan ya. Kayak tangi turu, wis krungu suarane manuk ya kayak enak gitu. Tangi turu soalnya mau ngeber motor misalnya suaranya salon misalkan. Kan ini gak enak ya, tangi turu kok suarane manuk, saut-sautan kan enak. Iya. Termasuk juga kucing. Kucing kan ada yang lucu, yang indah untuk seneng lah ya. Maka para ulama mengatakan, maka secara taklil, secara alasan, maka tidak ada alasan yang menghalangi orang, atau tidak ada alasan ya yang membuat kucing ini nggak boleh ada di rumah atau nggak bisa ditukar-tukarkan. Nah, kalau benda itu selama dia nggak najis, dia juga boleh untuk dimiliki di rumah, maka secara asal boleh untuk diperjualbelikan. Ya. Fa'ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama, tapi jumhur ulama berpendapat boleh. Cuma kalau bisa nggak usah dilakukan.
Ya, nggak usah apa? Dilakukan. Wallahu taala alam. Berikutnya. Hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, mengatakan ja'atni mendatangiku Barirah. Faqalat, kemudian dia mengatakan bahwa ini sunyaku katabtu ahli, berakad mukatabah. Iya, akad mukatabah. Berakad mukatabah dengan pemilikku. Dan ya. Dengan tuanku. Ala tis'i awatin, dengan 9 uqiyah. Dengan 9 uqiyah. Fi kulli amin, di setiap tahun uqiyatun 1 uqiyah. Fa ini maka bantulah aku. Iya. Fakultu, maka aku mengucapkan jika engkau mau ahluki. Jika mau, bukan engkau. Jika mau. In ahabba, jika mau ahluki tuanmu an awidaha, untuk menyediakannya. Lalu untuk mereka wayakuna, dan menjadikan walauki hak walakmu li untukku, bantu maka aku akan melakukannya. Fadahabat Barirah, maka Barirah pergi bila ahliha, ke tuannya. Qalat, kemudian lalu karena mengatakan lahu terhadap mereka, fa'abau, maka mereka menolaknya. Alaiha, atasnya. Fajaat, maka datang indihim, dari sisi mereka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, duduk. Faqalat, kemudian dia mengatakan, ini sebenarnya aku sungguh aratu, ini menawarkan. Aratu, iya. Menawarkan. Dalik, dengan itu alaihi atas mereka, fa'abau, maka mereka menolak. Bila kecuali diakuna, untuk menjadikan al-wala'u hak wala lahum, terhadap tuan yang terhadap mereka. Pasangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Fa'akhbarat, lalu mengabarkan Aisyah an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, "Khudiha," maksudnya ambillah dia niku. Khudiha, ambil si Barirah. Ambillah si Barirah, wastariti, dan diberikanlah syarat lahum, kepada mereka al-wala'a, tentang walanya. Fa innama, maka sebenarnya al-wala'u wala liman, bagi orang a'taqa yang memerdekakan. Fa'alat, maka melakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukannya. Kemudian qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnasi, di hadapan manusia, fahamidallah, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, dan yang kedua memuji dirinya sendiri. Kemudian qala, beliau bersabda, amma ba'd, dan setelah itu, fama balu, mengapa bisa kata? Fama balu rijalin, apa urusan gitu. Apa urusan? Fama balu rijalin, apa urusan bagi seorang laki-laki, bagi orang-orang. Rijal yang jamak ya. Rijal, bagi orang-orang yastarituna, yang mereka mensyaratkan suatu syarat, laisat fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah Ta'ala, maka min syaratin, apapun yang ada dari syarat, laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah, bahwa batil, maka syarat itu adalah batil. Wa in kana mi'ata syaratin, walaupun 100 syarat. Qadallahi, ini ketetapan Allah. Ahakku, lebih mengikat, lebih berhak. Iya, lebih berhak. Wa syaratullahi, dan syarat Allah autab, lebih mengikat. Wa innama, dan sebenarnya al-wala'u hawala liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan. Mengenai di surat Al-Muslim, walafdul Bukhari, dan lafaz Bukhari, wa inda Muslim, dan di sisi Muslim, faqala, maka dikatakan ishtariha, belilah dia, istariha, belilah dia, wa tikiha, dan merdekakanlah dia, washtariti, dengan syarat lahum, terhadap tuannya, tentang hak wala. Baik, ini hadis yang cukup panjang ya, tapi ini ada beberapa faedah yang cukup penting dalam muamalah ya, meskipun sebagiannya juga di mana tema besar hadis ini juga sudah nggak ada hari ini karena tentang budak mukatab ya, budak mukatab itu sudah nggak ada, nggak ada perbudakan. Tefala kulihal, saya jelaskan dulu sebelum saya baca hadisnya. Budak itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya budak mudabar, yang kemarin sudah kita bahas. Apa budak mudabar? Budak mudabar itu ketika dia berakad dengan tuannya, ya, awakmu nek aku wis mati, kamu bebas.
Jadi dia nanti bebas otomatis. Langsung bebas otomatis ketika yang punya mati. Ini namanya mudabbar. Nah, yang kedua ada budak namanya muba'at. Muba'at berasal dari kata ba'dun. Ba'dun artinya sebagian. Nah, budak muba'at ini apa? Budak muba'at ini budak yang separuh dirinya merdeka, separuh dirinya budak. Loh, kok iso? Gitu ya, kok iso? Kok iso? Maka ini bisa terjadi. Di antara contoh, misalkan aku yang Bahrul misalkan, kita sepakat mau beli budak. Budaknya regane 1.000 misalnya, enggak 1.000 lah, murahan ya. Misalkan taruhlah budaknya harganya 1 juta. Saya bawa 500.000, Bahrul bawa 500.000, kita beli budak. Budak satu, berarti satu budak itu buat siapa? 2 orang. Terus saya merdekakan budak saya ini. Berarti jatahku dari budak sudah merdeka. Tapi jatah budak ini, ya jatahnya Bahrul dari budak ini masih belum merdeka. Nanti ini budaknya jadi budak muba'at. Nah, gimana nunggu budak muba'at itu? Ya nanti dia diatur ambek tuannya. Berarti sedino nang omahe tuane melayani tuannya, 1 hari dia bebas gitu. Misalkan nyambut gawe oleh, ndelek duit dhewe ya apa. Jadi ini muba'at. Ada yang ketiga, yaitu budak umul walad. Ya, budak umul walad. Nah, umul walad ini khusus budak perempuan saja. Nah, nanti juga di atas ini akan disinggung tentang masalah umul walad. Ya. Nah, budak umul walad ini apa? Umul walad itu budak perempuan dibeli sama tuannya, kemudian disetubui tuannya dan hamil anak tuannya. Hamil anak tuannya. Maka budak ini, ya ketika melahirkan anak, ya, ketika melahirkan anak dan tuannya meninggal, otomatis jadi merdeka. Otomatis apa? Jadi merdeka. Ini budak umul walad. Ya, budak umul walad. Yang terakhir ada namanya budak mukatab. Nah, budak mukatab yang akan kita bahas. Apa budak mukatab itu? Budak mukatab itu budak yang sudah bikin transaksi, bikin akad dengan pemiliknya. Apa akadnya? Akadnya adalah budak itu akan bebas kalau dia berhasil membayar jumlah tertentu dari harta. Misalkan tuannya mengatakan, wes kamu nih iso membayar 1 juta, tak bebas no. Maka ini kalau nanti dia ngelunasi uang mukatabnya itu, nujumul kitabah bahasanya, sudah lunas, otomatis merdeka. Nah, ini yang terjadi pada Bariroh. Bariroh di sini seorang sahabat tapi dia budak. Terus bikin transaksi dengan tuannya, ya, mereka mengatakan, Bariroh, kamu ini iso membayar 9 ukiyah. Kemarin kalau 1 ukiyah itu kan 29,75 ya. 29,75 gram emas. Ya, maka ya tinggal dikali saja. 9 kali 9. Dan misalkan ya 29 juta kayak harga emas 1 juta kan 29. 29 ping 9 piro, Ndre? 261. Iya, 29 juta. Dikali 9. Betul, 261 juta. 261 juta. Ya. 261 juta. Ya, sudah berakad seperti itu. Maka kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, "Ja'atni Bariroh." Datang kepadaku Bariroh. Bariroh siapa? Seorang sahabat wanita, tapi dia budak. Bariroh berkata apa? Faqalat, "Inni katabtu ahli." Saya berakad mukatabah, itu. Ahli dengan keluargaku. Keluargaku maksudnya adalah tuannya. Ya. Saya akad mukatabah dengan tuan saya. Berapa nilai nominal yang diminta sama sayyidnya, yang disepakati berapa? Alatis'i awakin, 9 ukiyah. Ini nominal yang perlu dibayar oleh Bariroh. Fikul li amin ukiyatun. Setiap tahunnya saya bayar 1 ukiyah. Berarti kok 9 tahun bebas. Ya.
Maka loh, kenapa kok Barirah kok wadul ke Sayyidah Aisyah minta tolong? Ya, tolong sampean bayari, ya, sampean bayari apa namanya uang saya supaya saya bebas. Jadi Barirah minta tolong. Ini ngumpulno dhewe lan yo rada kangelan ya. Maka beliau mengatakan fa'inini, maka bantu saya. Fakultu, maka kata Sayyidah Aisyah, in ahabba ahluk, jika keluargamu mau, ahabba di sini maksudnya ya mencintai, tapi maksudnya mau gitu ya. Jika keluargamu mau, an a'uddaha lahum, aku akan siapkan 9 uqiyah itu untuk mereka. Ya. Misalkan nih setuju keluargamu, aku sing bayar gitu. Tapi syaratnya apa? Wa yakuna wala ukili. Tapi syaratnya walakmu itu untukku. Nah, walak ini apa? Walak itu adalah sebuah hak yang dimiliki oleh orang yang membebaskan budak. Ya. Hak yang dimiliki oleh orang yang membebaskan budak itu namanya walak. Ya, itu namanya walak. Saya kira gak iso ya. Kita perlu tahu teorinya saja. Prakteknya mungkin gak ono. Nah, dampaknya apa walak ini? Dampaknya nanti diantaranya masuk ke dalam ranah waris. Bisa. Misalkan apa? Misalkan budak yang dulu dibebaskan ini, dia meninggalkan harta, terus nggak ada keluarga, warisnya dipek sapa? Warisane. Maka orang yang punya hak walak berhak untuk ngambil waris ketika sudah nggak ada keluarga. Ketika sudah nggak ada apa? Keluarga. Termasuk juga menjadi wali nikah. Misalkan kita bebaskan budak, terus budak ini kepingin rabi, tapi sekarang keluarganya ndi? Terus apa sing ngakatno? Nah, maka orang yang membebaskan punya hak, selama dia laki-laki ya, kan perempuan nggak boleh nikah wong kan? Selama dia laki-laki, muslim, dia boleh menikahkan dulu budak yang pernah dia bebaskan. Itu namanya hak walak. Hak walak. Nah, hak walak ini dalam aturan Islam dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang yang membebaskan budak. Maka di sini sebenarnya Sayyidah Aisyah memberikan syarat ini, meskipun nggak dipersyaratkan, walaknya sudah otomatis jatuh ke Sayyidah Aisyah. Ya, tapi beliau katakan seperti itu. Ya, wa yakuna wala ukili fa'altu. Nah, dan jika dan syaratnya walakmu untukku, maka aku lakukan, kata Sayyidah Aisyah. Fadhahabat Barirah ila ahliha. Maka Barirah pulang ke keluarganya, ke rumah tuannya. Faqalat lahum, lalu mengatakan pada keluarga kepada tuannya, fa'abau 'alaiha. Maka mereka tidak mau atas syarat tersebut. Mereka nggak mau ada syarat walak. Apa? Mereka mau Barirah dibayari sama Sayyidah Aisyah, tapi syaratnya bahwa walake dipek keluarganya, dipek tuannya. Ya. Faja'at min indihi, maka Barirah datang dari rumahnya tuannya itu, terus lapor kepada Sayyidah Aisyah hasil diskusi dengan tuannya. Wa Rasulullah SAW jalisun. Ketika pas kali kedua Barirah balik ke rumahnya Sayyidah Aisyah, kebetulan ada Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya tahu. Faqalat, lalu Barirah mengatakan, inni qad aradtu dzalika alaihim. Sesungguhnya aku sudah menawarkan hal itu kepada mereka, kata Barirah. Fa'abau, maka mereka nggak mau, illa an yakunal wala'u lahum, kecuali kalau walaknya, hak walaknya kembali ke mereka, kembali ke tuannya itu. Fasami'an Nabi, maka Nabi mendengar hal itu. Wah, ini nggak bener ini, nggak bener. Fa'akhbarat Aisyatun Nabi, maka Nabi Aisyah mengabarkan kepada Nabi. Mengabarkan apa? Mengabarkan informasi sebelumnya yang Nabi nggak tahu kan, tentang kisahnya Barirah, diceritakan dan seterusnya. Maka kata Nabi, apa keputusannya Nabi? Faqal khudhiha washtariti lahumul wala. Khudhiha, ambil Barirah, dan berikan syarat kepada mereka wala. Fa innamal wala liman a'taka. Ini jadi kaidah. Sesungguhnya hak wala itu bagi yang membebaskan. Itu bagi yang membebaskan. Fa fa'alat Aisyah, maka Sayyidah Aisyah melakukan. Tsumma qama Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri finnas, di tengah-tengah manusia, khatiban, memberikan mauidhah, ceramah. Nah, langsung Nabi apa? Berikan ceramah. Diberitahu, karena mungkin sahabat nggak tahu kan masalah ini.
Fahamidallah wa tsana alaih, Nabi memuji Allah dan memujinya. Semakal kemudian Nabi mengatakan amma ba'd. Setelah itu, fama balu rijalin, ya, kenapa beberapa orang itu yastarituna syurutan, mereka membuat syarat-syarat laisat fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitabullah. Maksudnya kitabullah di sini adalah yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi bukan berarti kitabullah ini syarat dalam Al-Quran. Al-Quran nggak pernah nyebut syarat-syarat ini. Maksudnya fi kitabillah adalah kenapa orang-orang membuat syarat dalam akad muamalahnya dengan syarat-syarat yang menyelisih syariat. Padahal wala itu haknya yang membebaskan. Ya. Maka namin syartin laisa fi kitabillah, apapun itu dari syarat yang tidak sesuai dari aturan Allah, fi kitabillah, tidak ada dalam kitabullah, maknanya tidak ada dalam aturan Allah, fahuwa batil, syarat itu batal. Syarat itu apa? Batal. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun 100 syarat. Ya, meskipun 100 syarat. Qada'ullah ya haq, ketetapan Allah itu lebih berhak, lebih benar. Wa syartullahi autsaq, dan syaratnya Allah itu lebih kuat dan mengikat. Wa innamal wala liman atak, dan sungguhnya hak wala itu bagi yang membebaskan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, wa lafdzul Bukhari, dan ini lafaz Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim, wa inda muslimin, faqal, maka Nabi mengatakan ishtariha, beli Barirah itu, maknanya beri dengan harga tadi 9 uqiyah tadi. Wa a'tiqiha, dan bebaskan dia, wastariti lahumul wala, dan berikan syarat pada mereka wala. Ya, ta'ala kulli hal, hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Di antara pelajaran yang umum, yang paling besar, karena ini satu temanya ya. Ya. Di antara pelajaran yang besar dalam hal ini. Taib. Ini mesti iki ya. Taib. Bahwasanya hak wala milik orang yang membebaskan budak. Ya. Hak wala milik orang yang membebaskan budak. Ya. Baik. Pelajaran kedua dari hadis ini, ya, zahir hadis menjelaskan boleh menjual budak yang sudah mukatab. Boleh menjual budak mukatab. Ya. Boleh menjual budak mukatab. Ya. Baik. Karena apa? Dalam riwayat Muslim, istariha, beli dia. Padahal kan sudah mukatab kan. Tapi disuruh Nabi apa? Membeli. Makanya boleh membeli apa? Budak mukatab. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, diperbolehkan ya memberikan syarat dalam akad muamalah, ya, dalam akad muamalah yang sesuai dengan aturan muamalah itu. Boleh yang sesuai dengan aturan muamalah itu. Seperti apa? Seperti akad mukatab tadi. Terus bersyaratkan apa? Wala. Walanya milik yang membebaskan, boleh. Kalau misalkan kita kiaskan dalam masalah yang lain, misalkan kita jual beli nih, jual beli. Terus kita memberikan syarat, ya, tak tuku barangnya, tapi syarate, nek ono cacate engko tak balekno. Nek ono cacate, dalam artian cacat dari sana ya, bukan perbuatan kita. Nek ini tuh jopuk terus moro-moro kini lo gurno, ini enggak boleh, karena ini enggak boleh. Makanya cacat dari sana. Tapi engko nek ono cacate ya, maka saya kembalikan. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Secara asal masih agak disyaratno, ini pun boleh. Ada namanya khiyar aib. Kalau orang jual beli, terus kalau cacat dari sana, dari penjual, maka kita boleh kembalikan. Kalau cacatnya dari penjual, bukan cacatnya dari kita, ya, maka boleh. Ya, boleh mempersyaratkan dalam akad muamalah, ya, sesuatu yang memang sesuai dengan aturan muamalah itu. Pelajaran terakhir berikutnya, maka
tidak boleh mempersyaratkan syarat-syarat yang bertentangan dengan aturan akad tersebut. Tidak boleh mempersyaratkan syarat-syarat yang bertentangan dengan akad tersebut. Ya. Contoh apa? Tadi akad mukatabah tadi. Terus pemilik budaknya mempersyaratkan tapi walai gayaku. Nah, ini gak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan aturan membebaskan budak. Nggak boleh. Kalau kita kiaskan, kita bawa ke ranah muamalah yang lain, misalkan jual beli, maka nggak boleh orang memberikan syarat gini, barang ini tak dol wis nang. Misalkan kita transaksi, ya, kemudian akhirnya ada yang membeli, ya saya beli, ya wis tak jual ke kamu, karena yang beli agak maksa, ya tak jual ke kamu. Tapi syaratnya barang ini jangan diberikan siapa-siapa. Jadi barang ini saya jual ke kamu, tapi jangan berikan siapa-siapa. Wis gawin dewi saja, pakai sendiri. Jangan diberikan ke siapa-siapa, jangan dijual ke siapapun. Kita katakan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ketika benda sudah jatuh ke tangan orang dengan akad yang sah, benda itu milik siapa? Yang membeli kan? Sudah pindah hak kepemilikan, maka secara asal kita nggak ada hak untuk ngatur. Nggak boleh kita, kita atur, nggak boleh. Itu barangnya siapa kok kita ngatur-ngatur, nggak boleh. Ya, termasuk syarat-syarat yang bertentangan dengan aturan Islam, misalkan adalah dia bertransaksi, tapi dengan mempersyaratkan transaksi lain. Dengan mempersyaratkan transaksi lain. Misalkan, tak jual ke kamu, ya, tak jual ke kamu. Tapi syaratnya aku utangono, misalkan. Aku utangono. Ini nggak boleh. Jadi dia menjual, tapi dia mempersyaratkan transaksi lain. Nah, ini nggak boleh. Ya. Atau tak jual ke kamu, ya. Tapi syaratnya kamu jual rumahmu ke saya, misalkan. Ini nggak boleh, ini mempersyaratkan dalam transaksi. Dengan mempersyaratkan transaksi ini juga nggak boleh. Maka syarat-syarat yang bertentangan dengan aturan akad muamalah di situ tidak diperbolehkan. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala alam.